Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video edukasi untuk memenuhi tugas semesteran dari mata kuliah asas-asas manajemen. Di kelompok kami mendapatkan tema controlling untuk dibahas. Karena diberikan tugas pada masa pandemi, kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, pakai masker, dan tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu, amin. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Junaidi, dari Prodi ANE semester 2. Saya, Farha Ma'rifah, dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara semester 2. Saya, Yuleka Nurul Wijaya, Prodi ANE semester 2. Saya, Nunung Eri Ernawati, dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Dan saya, Agus Wibowo, dari Ekonomi Pembangunan semester 2. Mari kita saksikan video edukasi persembahan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Fungsi pengendalian atau controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Pengendalian berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan. Dan kedua fungsi ini merupakan hal yang sangat mengisi. Karena pertama, pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Yang kedua, pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Ketiga, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. 4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Pengendalian atau controlling menurut para penulis didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, dari Earl P. Strong, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Yang kedua, dari Harold Kohns, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Yang ketiga, dari H. Emerson, pengendalian adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Dari Robin, pengendalian adalah suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Tujuan pengendalian atau controlling, pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. 2. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. 3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. 4. Adaptasi lingkungan agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi sehingga meminimum kegagalan. 5. Meminimum biaya. 6. Antisipasi kompleksitas organisasi. Dengan demikian, pengendalian bukan hanya untuk mencari berbagai kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan serta dapat memperbaiki kesalahan. Pengendalian diharapkan juga agar memanfaatkan semua unsur manajemen efektif dan efisien. Yang kedua, asas-asas pengendalian. Menurut Harold Kohns dan Sean O'Donnell menetapkan asas pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, asas tercapainya tujuan. Pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau koreksi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, asas efisiensi pengawasan. Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. 3. Asas tanggung jawab pengawasan. Pengawasan hanya dapat dilakukan apabila manajer bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana. 4. Asas pengawasan terhadap masa depan. Pengawasan yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan perencanaan
yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. 5. Asas pengawasan langsung. Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. 6. Asas refleks perencanaan. Pengawasan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan. 7. Asas penyesuaian dengan organisasi. Pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer sehingga mencerminkan struktur organisasi. 8. Asas pengawasan individual. Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. 9. Asas standar. Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai. 10. Efektif dan efisien asas pengawasan terhadap strategis. 11. Asas pengecualian. Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor kekecualian. 12. Asas pengawasan fleksibel. Pengawasan harus luas untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana. 13. Asas peninjauan kembali. Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. 14. Asas tindakan. Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing, dan directing. Jenis pengandalian. Berdasarkan bagian yang akan diawasi, pengawasan dibedakan atas 1. Pengendalian karyawan atau personalial control. Pengandalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan pegawai. Apakah pegawai bekerja sesuai dengan perintah, rencana, tata kerja, absensi pegawai, dan lain-lain. 2. Pengendalian keuangan, finance control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk hal-hal yang mengangkut keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan, termasuk pengendalian anggarannya. 3. Pengendalian produksi atau produk kontrol, yaitu pengendalian yang difokuskan untuk mengetahui kualitas dan kualitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau rencananya. 4. Pengendalian waktu atau time control. Pengendalian ini ditujukan kepada penggunaan waktu. Artinya apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. 5. Pengendalian teknis kontrol. Pengendalian ini ditunjukkan kepada hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. 6. Pengendalian kebijaksanaan atau policy control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk pengetahuan dan menilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang digariskan. 7. Pengendalian penjualan atau sales control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah produksi yang dihasilkan terjual sesuai rencana yang ditentukan. 8. Pengendalian inventaris atau inventory control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau yang hilang. 9. Pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor terpelihara atau tidak dan mengetahui kerusakan. D. Proses dan cara pengendalian. Langkah-langkah proses pengendalian. 1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali
apakah sudah benar-benar realistis atau tidak. Jika belum benar atau realistis, maka rencana itu harus diperbaiki. Cara-cara pengendalian: 1. Pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya. 2. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan oleh bawahan baik secara lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang dicapai. 3. Pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang di luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara mengkombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian atau kontrol dibedakan atas 1. Preventif kontrol. Pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Cara melakukannya: 1. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan. 2. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu. 3. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan. 4. Mengorganisasi segala macam kegiatan. 5. Menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi setiap karyawan. 6. Menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan. 7. Menetapkan sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan. 8. Preventive control ini adalah pengendalian yang terbaik karena dilakukan sebelum terjadinya kesalahan. 2. Repressive control. Pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan, agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Cara melakukannya: 1. Membandingkan antara hasil dengan rencana. 2. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikan. 3. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya. 4. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada. 5. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana. 6. Jika perlu, meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui training education. 3. Pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki. 4. Pengendalian berkala. Pengendalian yang dilakukan secara berkala. 5. Pengendalian mendadak. Pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan dengan baik. Pengendalian mendadak ini sekali-kali waktu perlu dilakukan supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik. 6. Pengamatan melekat. Pengendalian yang dilakukan mulai dari sebelum, saat, dan sesudah pengendalian dilakukan. Macam pengendalian X1. Internal control. Pengendalian internal, pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cukup dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas, baik pelaksanaan tugas prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya. Yang kedua, external control atau pengendalian eksternal. Pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian eksternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal. Misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap BUMN dan lain-lainnya. Dewan Komisaris terhadap PT bersangkutan. Yang ketiga, formal control. Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Yang keempat, yaitu informal control. Penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. G. Alat-alat pengendalian. Yang pertama yaitu budget.
Budget adalah suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dari pengeluaran yang diselesaikan untuk mencapai hasil tersebut. Tipe-tipe budget yaitu sales budget, ada production budget, cost production budget, dan step budget. Berhubungan dengan production budget dan menunjukkan bermacam-macam tingkat produksi. Dan selanjutnya yaitu purchasing budget, personal budget, cash and financial budget, master budget atau budget keseluruhan. Yang kedua yaitu non budget, yaitu alat pengenalian non budget. A. Personal observasi pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. B. Report laporan yang dibuat oleh para manajer. C. Financial statement, daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement atau neraca rugi laba. Dan selanjutnya statistik merupakan pengumpulan data informasi dan kejadian yang telah berlalu. E. Break even point, suatu titik atau keadaan ketika jumlah penjualan tertentu tidak mendapat laba ataupun rugi. F. Internal audit, pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan. Demikian video edukasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.